Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan berkisah tentang Qabil dan Habil. Qabil dan Habil adalah anak dari Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Nah, anak-anakku, ketika Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa turun dari surga untuk hidup di dunia, maka Nabi Adam dan Bunda Hawa diturunkan di dunia. Dulu Nabi Adam dan Bunda Hawa ketika di surga hidupnya sangat enak, sangat nyaman. Di surga apapun bisa mereka dapatkan. Tapi sekarang ketika Nabi Adam dan Bunda Hawa hidup di dunia, mereka sudah tidak seenak dulu ketika hidup di surga. Maka waktu itu Nabi Adam alaihissalam diturunkan di daerah India, lalu Bunda Hawa diturunkan di daerah Arab. Nah, jadi terpisah tempatnya. Nah, setelah beberapa waktu akhirnya mereka bertemu. Nabi Adam akhirnya bertemu dengan Bunda Hawa di Jazirah Arab, ya, kurang lebih letaknya di Padang Arafah, ya, atau di Jabal Rahmah. Nah, ketika mereka berdua sudah bertemu, alangkah bahagianya perasaan Nabi Adam ketika bisa bertemu dengan Bunda Hawa. Mereka bisa hidup bersama kembali setelah beberapa waktu mereka terpisah. Tapi ada beberapa hal yang sangat berbeda ketika hidup di dunia dan hidup di surga. Hidup di surga, apa-apa sudah tersedia. Buah-buahan, susu, madu, semuanya sudah ada. Tinggal mengambil saja. Nah, tetapi ketika di bumi, mereka tidak bisa mendapatkan seperti itu secara langsung. Kalau di surga ada sungai yang aliran airnya adalah susu, ada sungai yang alirannya adalah madu. Tinggal ambil saja pakai gelas, diambil, sudah langsung bisa diminum. Nah, di bumi tidak bisa seperti itu. Di bumi, kalau ingin mendapatkan air ya harus mencari air, harus membuat sumur. Kalau di bumi kita ingin madu, kita ingin makan madu, ya harus cari sarang lebah. Kita harus mencari madu, harus memeras madu. Kalau kita ingin buah, kalau di surga tinggal ngambil saja. Kalau di bumi, ketika kita ingin memakan buah, ya kita harus mencari buah, harus menanam pohonnya, harus merawat, harus menyiram, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dihadapi oleh Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Nah, anak-anakku, di waktu itu Nabi Adam dan Bunda Hawa hidup dengan berjuang. Tidak bisa seperti ketika waktu di surga seperti yang dulu, tidak bisa seperti itu. Nah, akhirnya terus malaikat Jibril memberikan bimbingan, memberikan arahan bagaimana cara hidup di bumi. Karena waktu itu yang hidup di bumi hanya 2 orang saja, yaitu Nabi Adam dan Bunda Hawa. Nah, setelah itu Nabi Adam hidup dengan bimbingan malaikat Jibril bagaimana mencari makan, ya, bagaimana mencari air dan sebagainya. Nah, setelah itu anak-anakku,
dari Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa, mereka berdua Allah beri anak. Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa pada waktu pertama lahir, ya, pada waktu pertama kali melahirkan ada 2 anak ada 4 anak yang saling berpasangan. Maksudnya begini, kelahiran pertama, ini pertama kali lahir anak yang lahir, ini lahir ada Qabil, ya, Qabil sama Iklimah. Pertama kali lahir. Yang pertama kali lahir adalah Qabil dan Iklimah lahir. Ya. Lalu setelah itu, setelah beberapa waktu, lahirlah 2 anak selanjutnya, kembar juga, yaitu adalah Habil dan Labuda. Lahir. Nah, berarti sekarang Nabi Adam sudah punya 4 anak, ya kan? Nah, kita ulangi lagi nama mereka. Qabil bersaudara dengan Iklimah. Habil bersaudara dengan Labuda, ya. Nah, sekarang anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa ada 4 anak. Nah, setelah itu kehidupan terus berjalan. Mereka yang masih kecil semakin lama semakin besar. Nah, maka tibalah waktu di mana anak-anak ini harus menikah. Karena waktu itu orang yang hidup di bumi hanya berenam, yaitu Nabi Adam, Bunda Hawa, Qabil, Iklimah, Habil dan Labuda. Sekarang jumlahnya berapa? 2 tambah 2 tambah 2. Jumlahnya adalah 6. Karena waktu itu hanya ada 6 orang yang hidup di bumi, maka Allah memerintahkan anak-anak Nabi Adam ini untuk menikah. Syariat atau hukum pada waktu itu ya seperti itu, karena tidak ada orang lain, ya. Kalau hari ini kita tidak boleh, ya, saudara menikah nggak boleh. Kita zaman ini, hari ini tidak boleh kalau kakak sama adik menikah. Tetapi pada zaman dahulu 4 saudara kembar ini boleh menikah karena hanya ada mereka berempat. Nah, cara Allah menikahkan mereka adalah saling bersilang. Ini Qabil, ya, diingat ya, ini Qabil dan Iklimah, Habil dan Labuda. Maka cara menikahkannya seperti ini. Qabil menikah dengan Labuda. Nah, terus Habil menikah dengan Iklimah. Nah, cara pernikahannya seperti itu kalau digabung. Nah, gitu ya. Syariat waktu itu caranya seperti itu. Nah, Qabil, ya, merasa tidak mau menikah dengan Labuda. Qabil tidak mau menikah dengan Labuda karena menurut Qabil, Labuda tidak cantik. Qabil ingin menikah dengan saudara kandungnya, saudara kembarnya, yaitu Iklimah. Padahal menurut syariat waktu itu, menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh saudara kembar menikah. Jadi kesalahan Qabil yang pertama, tidak taat perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Qabil melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah tentang si Qabil. Sedangkan si Habil, dia mau menerima apa yang Allah perintahkan. Nah, maka Qabil ini akhirnya lapor kepada Nabi Adam alaihissalam. Qabil lapor kepada ayahnya sendiri. Ayah, aku tidak mau menikah dengan Labuda. Labuda kan tidak cantik.
aku ingin menikah dengan saudaraku sendiri, saudara kembarku, yaitu Iklimah. Nah, anak-anakku, karena Nabi Adam tidak bisa memutuskan hukum yang ditanyakan oleh anaknya, maka Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sikap yang baik dari Nabi Adam. Ketika kita tidak tahu tentang suatu permasalahan, ya kita tanya kepada yang lebih tahu. Dalam hal ini, yang lebih tahu tentang menjawab pertanyaan si Qabil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu Nabi Adam alaihissalam bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, mereka berdua, Qabil dan Habil, diminta untuk memberikan korban. Korbannya apa? Korbannya sesuai dengan apa yang mereka punya. Qabil sebagai seorang peternak, dia memberikan hewan. Sedangkan Habil sebagai seorang pekebun, dia memberikan buah-buahan. Nah, ada yang unik. Si Habil memberikan buah-buahan yang segar, sayuran-sayuran yang segar, tetapi Qabil memberikan hewan yang kurus. Memberikan hewan yang kurus, domba yang kurus. Maka ketika dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka korban yang diterima adalah korbannya milik Habil. Qabil tidak diterima karena korbannya jelek. Nah, Qabil marah karena korbannya tidak diterima. Padahal salahnya Qabil sendiri. Kenapa korbannya jelek? Coba anak-anak, apakah mau diberi korban yang jelek ya? Padahal kalau kita berkorban harusnya sesuatu yang paling baik. Nah, maka setelah itu Qabil marah ya, lalu mengancam saudaranya sendiri. Qabil mengancam Habil ya. Qabil berkata, Habil, kalau kamu tidak mau menuruti perintahku, maka kamu akan aku bunuh. Si Habil berkata, andaikan kamu membunuh saya, maka saya tidak akan melawan, saya akan serahkan ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita, karena Qabil sudah sangat marah ya, sudah sangat marah pada Habil. Nah, terjadilah peristiwa pembunuhan yang pertama, yaitu Qabil membunuh Habil. Nah, setelah Qabil membunuh Habil, Qabil sangat takut karena telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, anak-anakku tahu, dosa yang sangat besar ini nanti akan menjadi dosa jariah. Ketika ada orang yang membunuh, maka Qabil juga ikut kena dosanya. Karena Qabil mengajarkan dosa yang buruk kepada anak keturunannya. Nah, dari sini anak-anakku, kita mendapatkan hikmah. Yang pertama, jangan menzolimi orang lain. Karena nanti bisa jadi dosa zolim kita ini akan menjadi dosa jariah jika diikuti oleh orang lain. Hikmah yang kedua, contohlah Habil ya, yang tetap bersabar dalam kondisi yang sulit. Karena waktu itu Qabil juga tidak bisa melawan ya. Nah, anak-anakku, semoga dari kisah ini bisa memberikan kita manfaat bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan sabar. Kalau kita marah, segera istighfar. Semoga hati kita tenang dan kita tidak digoda oleh iblis laknatullah alaih. Itu anak-anakku, kisah yang bisa Ustaz Rizky berikan. Kita tutup ya dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.